тяжело. По мячу придется играть. Удар Дель Пьеро. Гениально! Браво! Брависсимо! Алекс Дель Пьеро. 200. Какой там уже гол? Алекс Дель Пьеро. 4-й мяч в Лиге Чемпионов. 34. Pada tahun 2004, kursi kepelatihan Juventus kembali mengalami pergantian. Fabio Capello diangkat jadi pelatih Juventus untuk menggantikan Marcelo Lippi. Capello, yang pernah membawa AS Roma meraih Scudetto, tampak khawatir dengan kondisi fisik Del Piero, sehingga dirinya lebih memilih fokus terhadap Zlatan Ibrahimovic, yang merupakan anak baru di Turin. Meski kesempatan bermainnya jadi sangat minim, namun Del Piero masih menunjukkan kelasnya dengan raihan 14 gol, serta membantu Juventus meraih Scudetto di musim 2004-2005. Fabio Capello masih bersikeras enggan memberikan kesempatan tampil lebih sering kepada Del Piero. Ia melihatnya sebagai sosok super sub. Maka dari itu, jadilah Del Piero lebih sering terlihat di bangku cadangan. Akan tetapi, itu tidak menghalanginya dalam produktivitas mencetak gol. Pada musim 2005-2006, ia berhasil membukukan 20 gol di semua ajang dan membantu Juventus mempertahankan gelar Scudetto. Tahun 2006 menjadi masa yang kelam bagi Juventus. Dalam sekejap, mereka yang berstatus juara bertahan Serie A harus jatuh ke dasar klasemen, terjerumus ke kasta kedua Serie B. Hal ini menjadi yang terburuk selama 109 tahun terakhir bagi Bianconeri. Semuanya disebabkan oleh skandal Calciopoli atau kasus pengaturan skor yang melibatkan beberapa klub Serie A dan Juventus. Gelar juara musim 2004-2005 dan 2005-2006 mereka pun terpaksa harus dilepas. Bianconeri mendapatkan hukuman yang sangat berat. Federasi Sepak Bola Italia menjatuhkan sanksi berupa degradasi ke Serie B. Sejumlah pemain bintang, bahkan yang namanya dibesarkan oleh Juventus, memutuskan hengkang ketika itu. Mulai dari Lilian Thuram, Gianluca Zambrotta, Patrick Vieira, dan bahkan Zlatan Ibrahimovic pergi satu persatu. Namun, tidak dengan Alessandro Del Piero. Ia memutuskan tetap setia kepada sinyonya tua, kendati harus sekali lagi bermain di pentas Serie B. Padahal ketika itu, dia sangat diminati Sir Alex Ferguson yang ingin mendaratkannya di Old Trafford. Tetapi, Del Piero menolak pinangan Ferguson untuk pindah ke Manchester United. Alasannya, Del Piero tak ingin menjadi pengecut dengan meninggalkan klub yang membesarkan namanya ketika sedang bersama Del Piero. Juventus tidak menemui kesulitan berarti untuk mengarungi Serie B. Mereka berhasil mengembalikan sinyonya tua ke Serie A di musim berikutnya. Bahkan, Del Piero keluar sebagai top skor Serie B dengan torehan 20 gol, sekaligus berhasil mengantongi golnya yang ke-200 untuk Bianconeri. Usai melewati Serie B, fans berharap Juventus bisa kembali mendominasi pentas-pentas domestik seperti sebelum Calciopoli. Setelah itu, Del Piero terus berjuang bersama Juventus mengarungi musim-musim berikutnya. Salah satu pertandingan yang sangat diingat adalah saat Juventus bertandang ke markas Real Madrid di fase grup Liga Champions musim 2008-2009. Ketika itu, Del Piero tampil gemilang dengan memporak-porandakan pertahanan Real Madrid yang dijaga Sergio Ramos dan Fabio Cannavaro. Dia mampu mencetak 2 gol kemenangan Juventus, dan salah satunya dicetak lewat tendangan bebas yang begitu cantik. Del Piero. Gol Del Piero, 0-2 la Juve. Lantas, seluruh pengunjung Santiago Bernabeu sepakat melakukan standing ovation kala Del Piero ditarik keluar oleh Ranieri pada babak kedua. Waktu terus berjalan. Juventus kembali menemui masa-masa kelam setelahnya. Pemain penting seperti Nedved, Trezeguet, Camoranesi, serta Del Piero sendiri sudah mulai menua.
regenerasi skuad gagal dilakukan dan Juventus harus menerima getahnya. Selama 2 musim, mereka harus menyelesaikan Serie A dengan duduk pada peringkat di luar 5 besar. 3 pelatih yang menukangi Juventus pasca pemecatan Ranieri gagal memberikan hasil. Sampai kemudian, mereka bertemu dengan salah satu legendanya, Antonio Conte. Conte dulunya pernah menjadi rekan setim Del Piero di Juventus selagi aktif bermain. Namun, fakta tersebut tidak membuat Conte jadi pilih kasih. Kenyataannya, sosok yang direkrut dari Atalanta itu lebih memilih Mikro Vukinic di lini depan ketimbang Del Piero yang sudah menua. Pada musim 2011-2012, ia lebih sering duduk di bangku cadangan, dan ironisnya, Bianconeri berhasil keluar sebagai juara Serie A untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Pada 13 Mei 2012, Del Piero menjalani laga terakhirnya bersama Juventus di ajang Serie A. Dia bermain sejak menit awal dan ditarik keluar pada menit 59 dengan torehan 1 gol ke gawang Atalanta. Tidak ada masalah dengan kondisinya pada waktu itu. Del Piero ditarik keluar hanya semata-mata untuk mengucapkan perpisahan dengan fans setia Juventus. Ia mengelilingi Juventus Stadium yang baru jadi kala itu, sembari mendapatkan apresiasi besar dari fans dan bahkan penggemar Atalanta sekalipun. Banyak air mata haru yang tertuang tepat di hari Juventus mengangkat piala. Тяжело, по мячу придется играть. Удар Дель Пьеро, гениально! Браво! Брависсимо! Алекс Дель Пьеро, 200, какой там уже гол? Алекс Дель Пьеро, 4-й мяч в Лиге Чемпионов, 34.